Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman PIAU 2A. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Muslam MAG MPD selaku dosen mata kuliah dasar-dasar manajemen pendidikan Islam. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan mempresentasikan kriteria keberhasilan pendidikan. Saya Alvina Sinta Khairina dengan NIM 2003106022. Yang pertama, kriteria keberhasilan adalah patokan atau ukuran tingkat pencapaian prestasi belajar yang mengacu pada kompetensi dasar dan standar kompetensi yang sudah ditetapkan atau yang mencirikan penguasaan konsep atau keterampilan yang dapat diamati dan diukur. Kriteria keberhasilan pembelajaran mengandung makna ketuntasan dalam belajar dan ketuntasan dalam proses pembelajaran. Artinya, belajar tuntas adalah tercapainya kompetensi yang meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, atau nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Adapun fungsi ketuntasan belajar adalah memastikan semua peserta didik menguasai kompetensi yang diharapkan dalam suatu materi ajar sebelum pindah ke materi ajar selanjutnya. Patokan ketuntasan belajar mengacu pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta indikator yang terdapat dalam kurikulum. Sedangkan ketuntasan dalam pembelajaran berkaitan dengan standar pelaksanaan yang melibatkan komponen guru dan siswa. Adapun kriteria keberhasilan pendidikan Islam secara umum yaitu keberhasilan peserta didik menyelesaikan serangkaian tes, baik tes formatif, tes sumatif, maupun tes keterampilan yang mengacu tingkat keberhasilan rata-rata 60%. Yang kedua, setiap keberhasilan tersebut dihubungkan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ditetapkan oleh kurikulum. Tingkat Kecapaian kompetensi ini ideal 75%. Ketercapaian. Yang ketiga, ketercapaian vokasional atau praktik bergantung pada tingkat resiko dan tingkat kesulitan yang ditetapkan idealnya sebesar 75%. Penyusunan kriteria keberhasilan pendidikan Islam secara operasional dapat mengikuti taksonomi tujuan pendidikan yang dikembangkan oleh Benyamin S. Bloom dan kawan-kawan, yang mendasarkan tujuan pendidikan atas 3 domain, yaitu kognitif domain yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Yang kedua, efektif domain berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi. Seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Yang ketiga, psikomotor domain. Ranah psikomotor berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti sholat, wudhu, memandikan jenazah. Klasifikasi dari masing-masing domain tersebut adalah domain kognitif. Bagi domain kognitif ke dalam 6 tingkatan. Domain ini terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama adalah pengetahuan. Yang kedua, berupa kemampuan dan keterampilan intelektual.
Yang kedua, domain efektif. Pembagian domain ini disusun oleh Bloom beserta dengan David Krathwohl. Dapat mencakup sikap menyimak, sikap merespon, atau memberikan tanggapan. Dapat disimpulkan dengan kriteria keberhasilan pendidikan Islam secara operasional dapat mengikuti taksonomi tujuan pendidikan yang dikembangkan oleh Benjamin S. Bloom dan kawan-kawan, yang mendasarkan 3 domain: kognitif domain, efektif domain, dan psikomotor domain. Kognitif domain, ranah kognitif yang berisi perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Efektif domain berisi perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Ranah psikomotor berisi perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin. Setiap domain memiliki cakupan, yang mana cakupan itu juga memiliki peran yang sangat signifikan dalam menentukan keberhasilan dalam pendidikan Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.